Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanto Triapsoro dari SMA Negeri 8 Raja Ampat. Keterbatasan bukanlah suatu halangan. Inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada adalah solusinya. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah kami adalah tidak adanya lab IPA yang membuat pembelajaran biologi kesulitan untuk mengadakan praktikum atau pengamatan langsung sel dengan menggunakan mikroskop. Padahal pembelajaran biologi itu membawa sesuatu yang abstrak menjadi konkret di dalam kelas agar murid bisa belajar lebih bermakna dan juga berkesadaran. Murid juga bosan melihat gambar pada literatur atau buku dan menginginkan pengamatan langsung menggunakan mikrograf maupun juga simulasi 3 dimensi dalam pengamatan sel. Solusi yang saya tawarkan adalah penggunaan Microsoft Virtual yang berupa lab maya dengan memanfaatkan PID, laptop merah putih, sumber belajar ruang murid, dengan mengkolaborasikan model pembelajaran Flip Classroom dan Station Rotation untuk materi struktur organel sel pada kelas 11 fase F. Selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran biologi jenjang SMA. Di video ini kita akan belajar tentang struktur sel dan fungsinya. Kenapa tumbuhan tidak bisa berpindah tempat sementara hewan bisa? Setiap makhluk hidup yang ada di bumi tersusun dari sel. Makhluk hidup. Baik, oke. Kemarin Pak Guru sudah kirimkan video pembelajaran di grup kelas. Sudah dilihat? Sudah. Salah satu dari kalian yang akan membahas apa yang sudah kalian pelajari dari video pembelajaran tersebut. Oke, silakan. Mari. Oke, betul. Tepuk tangan untuk hari ini. Kira-kira ada lagi tidak yang mau jelaskan? Oke, silakan Nasya. Baik, tepuk tangan untuk kalian mungkin belajar kan? Kira-kira pentingnya kenapa? Untuk mengetahui struktur sel dan juga mengetahui tentang yang paling kecil penyusun tubuh. Iya, betul ya. Di sini kita akan belajar tentang sel yang sebelumnya. Pak Guru nanti akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini nanti kita akan belajar masing-masing dari LKPD yang nanti akan Pak Guru berikan. Ya, LKPD itu tidak lain tentang pembelajaran sel ini. Oke, ya. Nanti sebelum kita mulai untuk kegiatan kelompoknya, di sini sudah terbagi 3 kelompok ya. Ini kelompok plasma, kelompok nukleus, kelompok membran. Oke, jadi kelompok ini nanti akan masing-masing mendapatkan tugas yang berbeda. Dan nanti kalian saling rolling. Plasma nanti akan menggunakan PID untuk melihat tentang mikroskop virtualnya. Jadi untuk mempelajari tentang sel itu terpipi jauh bila bisa melihat tentang apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya. LKPD yang sudah perlu diberikan. Sudah diberikan tadi LKPD-nya? Sudah. Jangan lupa tuliskan nama dan kelompoknya masing-masing. Ya? Oke, silakan kita mulai. Masing-masing sudah di posnya masing-masing. Untuk yang di pos PID silakan melihat sampel mikrogram yang ada di PID virtual. Kemudian yang kelompok nukleus silakan dilihat tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan yang ada di
paus Bapak persilakan. Kesimpulannya adalah komponen utama sel ada tiga, yaitu sel, plasma, nukleus, berdasarkan pengamatan dari mikroskop. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, sekarang untuk kelompok yang terakhir yang ketiga, kelompok membran sel, silakan. Mulai asesmen terakhir atau asesmen kita untuk mengetahui ada tidak peningkatan dari kalian tentang pembelajaran ini. Nah, silakan nanti scan QR code yang di depan ini untuk masuk ke dalam permainan Z quiz tentang. Jadi kira-kira menurut kalian pembelajaran tentang sel ini bermanfaat atau tidak? Nah, pelajaran tentang sel kali ini adalah bagaimana pentingnya kalian belajar tentang struktur terkecil dalam kehidupan, yaitu sel. Nah, sel tadi disebutkan ternyata ada 3 komponen utama, ada inti sel, ada membran sel, dan juga ada sitoplasma. Masalah apa kaitannya dalam kehidupan kita? Bahwa ternyata sel itu terus berganti. Contohnya seperti apa? Sel-sel kulit mati digantikan dengan sel kulit yang baru.